Bab 1511. Selain itu, mereka yakin bahwa tidak mungkin bagi Iblis Utara untuk tetap hidup. Mereka telah menyaksikan dia binasa bersama dengan petarung misterius itu. Jika dia benar-benar muncul kembali, itu pasti ada di sekitar utara pangkalan pelatihan Ether. Tidak masuk akal baginya untuk muncul tiba-tiba di kota Auckland. Menurut pendapatku, pria yang ditabrak tim ketiga bisa jadi adalah petarung The Avengers atau antek-antek Northern Demon yang membalaskan dendamnya. Biksu Barat berkomentar secara analitis. Seketika, hampir semua orang saling berhadapan dengan apa yang telah dia simpulkan. Ya, dia ada benarnya. Itu pasti kebenarannya. Saya juga memiliki pendirian yang sama. Tugaskan orang-orang kita sekaligus untuk menyelidiki itu. Kita harus mencari tahu siapa orang itu. Jika ternyata ada orang yang membalas Iblis Utara, musnahkan mereka. Anggota Dewan Dragonite menginstruksikan. Tanpa ragu-ragu, Dragonites mengirim orang-orang mereka untuk mencari secara menyeluruh di seluruh Auckland City. 4 Basilis mengajukan diri. Tolong beritahu kami setelah orang-orangmu mendapatkan petunjuk. Kami akan menyelesaikan masalah dengan segala cara. Selama kita tidak bisa menghabisinya, kita tidak akan pernah bisa tenang. Semua Anda benar-benar berani seperti yang diharapkan. Semua orang memandang mereka dengan kagum. Sementara itu, Levi masih beristirahat dengan mata tertutup di ruang tahanan. Frederick mampir dengan pembaruan terbaru. Bos, Iblis Utara sudah bangun. Hal-hal yang keluar dari kendali saya. Kita mungkin berada dalam kesulitan segera. Levi membuka matanya tiba-tiba. Dia bangun dalam waktu sesingkat itu. Frederick menjelaskan, dia memiliki kondisi tubuh yang unik. Terlebih lagi, ia memiliki cara kultivasinya sendiri yang unik. Jadi, pemulihannya yang cepat. Di mana para penjaga? Lepaskan saya. Setan Utara muncul lagi. Jika kita tidak segera menghentikannya, aku yakin akan ada korban. Teriak Levi. Tidak peduli seberapa marahnya perasaannya, kebenaran selalu menjadi prioritas utama baginya. Dia tahu bahwa dia harus bertindak rasional dan membuat penilaian yang tepat. Tidak, kami tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja kecuali kamu mengakui kesalahanmu. Anda hanya akan dibebaskan setelah merenungkan perbuatan Anda sendiri, jawab penjaga itu dengan tegas. Levi menatapnya tak berdaya. Iblis Utara telah muncul kembali dan akan menyerang kapan saja, namun Anda masih terganggu dengan hal ini. Bahkan jika Iblis Utara muncul, itu bukan urusanmu. 4 Basilis dapat memenuhinya. Anda sebaiknya terus melakukan refleksi diri atas perbuatan Anda. Penjaga itu membentaknya. Levi menghela napas lelah. Ini di luar kendali saya bahwa tak seorang pun mengganggu Erudia tentang apa yang saya katakan. Saya telah mencoba yang terbaik jadi saya tidak harus merasa bersalah jika terjadi sesuatu. Karena 4 Basilis KS yakin bahwa mereka dapat membunuh Utara Siluman, biarkan mereka mencobanya. Frederick juga mendesah dalam-dalam tak berdaya dan kiri. Sementara itu, Dragonites telah menugaskan orang-orang mereka untuk pencarian menyeluruh dari kaki tangan Iblis Utara. Namun, Timur Jahanam dan 3 lainnya merasakan bahwa 4 Basilis KS yang merasa tidak nyaman. Mereka menghibur mereka, tenang saja. Anda telah dibunuh Utara Iblis sebelumnya. Kami yakin itu hanya tangan kanannya babak ini. Kami yakin itu sepotong kue bagi Anda untuk menghabisinya saat ini. Tepat saat itu, 3 regu naga yang dikirim oleh Dragonites berada di pencarian menyeluruh di dekat daerah Garrison Klan di Auckland City. Mereka dilanda kepanikan ketika Iblis Utara mulai terlihat. Northern Setan, kau Utara Siluman, bagaimana Anda bisa masih hidup? Para anggota skuad kewalahan dan bergetar. Northern Iblis mencibir dengan kilatan keganasan di matanya. Apakah aku mengatakan bahwa aku sudah mati? Kembali dan memberitahu semua orang di Erudia bahwa saya kembali. Tak satu pun dari Anda akan dapat menghentikan saya babak ini. Aku akan mengubah Auckland City menjadi neraka hidup. Anggota dari 3 regu naga ketakutan dan langsung melarikan diri. Dragonites dan 4 Basilis sedang menunggu pembaruan dari 3 regu naga yang bergegas kembali. Tepat pada saat itu, kaki anggota regu yang panik menyerah dan mereka jatuh ke tanah. Northern Setan, Northern Iblis adalah kembali. Dia bersumpah untuk mengubah Auckland City menjadi neraka hidup. Bab 1512. Bang, berita itu memang baut dari biru untuk 4 Basilis KS. Jadi, itu yakin sekali bahwa Utara Iblis telah muncul kembali. Tak perlu ragu lagi, karena itu berita resmi dari Dragonites. Dia masih hidup,
Dan dia bahkan di Auckland City saat ini. Lebih buruk lagi, dia memprovokasi untuk memusnahkan Erudia dengan menetapkan kota Auckland sebagai target pertamanya. Apakah Anda yakin orang itu adalah Northern Iblis, bukan anteknya? 5 Dragons dari Erudia bertanya ragu. The Dragonites telah mengkonfirmasikan bahwa itu Demon Utara. Semua orang berpaling ke tampilan di Four Basilisks bingung. 5 Dragons dari Erudia tetap tatapan mereka pada mereka juga. Gelombang lain ketidakamanan mengucapkan menyapu 4 Basilisks. Barat Mong, yang terus kepalanya menunduk sepanjang waktu, bahkan gemetar. Mereka berempat merasakan tusukan kecemasan karena tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Iblis Utara masih hidup. Tidak mungkin. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia tewas bersama dengan petarung misterius itu. Bagaimana dia bisa masih hidup? Apa masalahnya? Beritahu kami dengan jujur. Mengapa Setan Utara masih hidup? Apa selama ini kamu membohongi kami? Yang Dragonites memelototi 4 Basilisks curiga. Jika ada kebenaran yang tersembunyi, tidak tetap bungkam dari kami. Timur Jahanam dan 3 lainnya mulai merasakan sesuatu serba salah. Iblis Utara sudah mati. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meski begitu, kami tidak bisa melakukan apa-apa saat tubuhnya tenggelam ke dalam pasir hisap. Sulit dipercaya bahwa dia masih hidup. Herakles dan Eastern Beast menjelaskan dengan cemas. Kami tidak bisa menyalahkan mereka. Setan Utara telah memulai cara kultivasinya yang luar biasa jahat sejak muda. Jadi, sebenarnya tidak mengherankan jika dia bisa tetap hidup. Bagaimanapun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena murid-murid kita telah mengalahkannya sekali, mereka pasti bisa menghabisinya di babak ini. Mari kita lihat apakah dia bisa tetap hidup lagi setelah tubuhnya benar-benar hancur. Hellhound Timur berkata dengan percaya diri. Southern Kaisar, Roh Barat dan Pusat Angkatan Darat yang didukung dengan kepercayaan diri juga. Iya, karena murid-murid kami mampu mengalahkan dia sebelumnya, saya yakin mereka dapat mengalahkan dia lain waktu. 4 dari Anda, hanya akan siap untuk menghabisinya di sini, di Auckland City. Mari kita menyaksikan jatuhnya iblis juga. Sebuah petunjuk kepercayaan ditulis di wajah Dragonites. Pada saat itu, saat-saat kecemasan mereka lalu benar-benar pergi. Kami, 4 Basilis menegang dan tidak bisa berkata-kata. Apakah kita ditugaskan misi untuk membunuh Iblis Utara lagi? Apa lelucon? Mereka berempat adalah apa yang disebut pembelot pengecut yang terkejut dengan Iblis Utara. Mereka bahkan tidak berani menatapnya. Bagaimana kita akan membunuhnya? Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan misi karena mereka bukanlah orang yang mengalahkan Iblis Utara sebelumnya. Fusion attack mereka tidak sebanding dengan kekuatannya. Jika bukan karena mereka mengatur anggota Suicide Squad, mereka pasti akan dimusnahkan oleh Northern Demon juga. Ada apa dengan kalian semua? Kamu terlihat sangat pucat. Seseorang melihat sesuatu yang salah tentang mereka. Tidak ada sebenarnya. Kami hanya merasa sedikit frustrasi karena Iblis Utara masih hidup. Menyeka keringat dingin dari dahinya, Hellhound Timur menjawab dengan tidak sabar. Jangan takut. Kami memiliki semua ahli perkasa back Anda di Auckland City babak ini. Itu taruhan yakin bahwa Utara Iblis akan dibunuh. Ya, kami akan mengawasimu sendiri dalam pertempuran ronde ini. Jangan menyeretnya lagi. Jika tidak, kota Auckland akan dihancurkan oleh Iblis Utara kapan saja. Dengan itu, 4 Basilis didorong ke depan dalam misi membunuh Iblis Utara. Mereka enggan, namun mereka tidak bisa menolak kecuali mereka mengaku selama ini menipu. Utara Iblis, kenapa kau masih hidup? Timur Binatang dan yang lainnya berada di ambang air mata. Begitu dekat namun sejauh ini, kita seharusnya dinobatkan sebagai Raja Mahkota kapan saja, namun ada perubahan yang tak terduga ini. Oh tidak, kami tidak akan berhasil. Selain anggota Dewan Dragonites, 4 anggota tersisa dari 5 naga Erudia juga mengawasi mereka. The Dragonites bahkan merilis berita bahwa 4 Basilis akan membunuh Iblis Utara sekali lagi. Dalam sekejap, seluruh Auckland City dan Erudia berada digempar. Setiap orang memiliki mata mereka pada 4 Basilisks. Bertentangan dengan pertempuran sebelumnya di dasar pelatihan Ether, semua orang gembira karena mereka akan dapat menyaksikan pembunuhan Demon Utara putaran ini. Bab 1513 semua orang tahu apa yang membuat mereka penasaran. Itu berarti bahwa 4 Basilis harus bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka tidak bisa menjadi pembelot dan juga tidak bisa menggunakan trik kotor.
Mereka harus menunjukkan kepada semua orang kekuatan mereka yang sebenarnya. Itu mematikan bagi 4 basilis. Mereka akan menangis jika mereka bisa. Pada saat itu, seluruh Erudia sedang fokus pada adegan ketika Iblis Utara muncul. Haha, jadi bagaimana jika Iblis Utara masih hidup? 4 basilis akan membunuhnya lagi. Itu benar. Selain itu, kita akan tahu bagaimana keempat pahlawan itu membunuh Iblis Utara kali ini. Kita bisa menyelesaikan penyesalan kita. Ini akan menjadi pertempuran yang tak terlupakan. 4 basilis sekali lagi menghiasi dunia dengan kehadiran mereka. Warga yang memuja 4 basilis menunggu dengan antisipasi. Semua orang ingin menyaksikan bagaimana 4 basilis membunuh Iblis Utara. Semua memuji para pahlawan. Semua memuji para pahlawan. Bendera warna-warni digantung di seluruh Auckland City. Semua orang bersorak untuk 4 basilis. Mereka menunggu penampilan yang menakjubkan. 5 naga Erudia dan Dragonites juga percaya diri. 4 basilis adalah satu-satunya yang tahu apa yang sedang terjadi. Di gazebo di tengah Danau Jenderal, Iblis Utara menunggu. The Dragonites telah ditugaskan pejuang elit untuk mengelilingi Danau Agung. Bahkan burung bisa melarikan diri tempat. Setan Utara mencibir. Datang. Saya harap Anda akan mengirim semua orang terbaik Anda sehingga saya bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Setan Utara percaya diri. Setelah bertarung dengan Levi, dia mendapat wahyu baru tentang pertarungan. Sekali lagi, kecakapan pertempurannya telah meningkat. Dia sekarang 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu adalah bagian yang paling menakutkan dari semuanya. Seperti Levi, setelah pengalaman hampir mati, kekuatan pertempurannya akan meningkat pesat. Itulah alasan Iblis Utara menjadi sombong seperti dia. Setan Utara, belum terlambat bagimu untuk menyerah. Anda seharusnya tidak pernah muncul di Auckland City. Ini adalah tempat teraman di Erudia. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu akan memenangkan kami di sini? Jika Anda menyerah, Anda akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika tidak, Anda ditakdirkan untuk mati, teriak orang banyak pada Iblis Utara. Setan Utara mencibir. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan di Danau Jenderal. Air di danau bergegas ke atas, dan gelombang jatuh ke arah orang. Banyak orang di tepi danau terluka oleh gelombang pasang yang tiba-tiba. Setan Utara memang lawan yang kuat. Ini tidak masuk akal. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar, Iblis Utara. Dengan teriakan nyaring, sebagian besar pasukan berbaris. Anggota senior Dragonites ada di sana serta 5 naga Erudia. 4 basilis KS secara perlahan berjalan, tetapi tubuh mereka kaku, dan kaki mereka begitu berat seolah-olah mereka diisi dengan timah. Bahkan kalian orang tua akhirnya ada di sini, kata Iblis Utara sambil mencibir ketika dia melihat Hellhound Timur dan 3 lainnya. Kami di sini untuk menjadi saksi kegagalan Anda. Puluhan tahun yang lalu, kami mampu berurusan dengan Anda. Sekarang, murid-murid kami akan sama-sama mampu mengalahkan Anda. Bahkan, mereka bahkan bisa membunuhmu. Anda ditakdirkan untuk gagal di tangan kami dan hidup dalam bayang-bayang kami. Anjing Neraka Timur dan 3 lainnya sangat yakin. Mendengar itu, Iblis Utara tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali kamu masih tidak mengerti aku. Siapa yang bisa menghentikanku sekarang? Pria itu sudah pergi. Aku sekarang tak terkalahkan. Huff. Untuk apa kalian semua sombong? Kami akan membunuhmu di depan warga Erudia hari ini, teriak Dragonites. Setan Utara tertawa lagi. Bunuh aku. Saya ingin melihat siapa yang akan Anda kirim untuk membunuh saya. Tentu saja, kami akan mengirim 4 basilis. Lagi pula, mereka pernah membunuhmu sekali. Kerumunan kemudian mendorong 4 basilis ke depan. Bab 1514. Saat keempat pria itu melihat Iblis Utara, mereka dengan cepat menundukkan kepala karena takut menatap mata Iblis Utara. Bahkan, kaki mereka gemetar, dan gigi mereka bergemeletuk. Ketika Iblis Utara memperhatikan itu, dia tertawa. Hahaha, itu adalah suara ejekan. Semua orang terkejut dengan reaksinya. Apakah Iblis Utara menjadi gila, atau dia kehilangan akal karena takut? Kenapa dia tertawa gila? Kerumunan tidak bisa memahami tindakannya. Apa yang kamu tertawakan, Iblis Utara? Anda pernah dipukuli oleh murid-murid saya. Petik 2. Hellhound terganggu oleh sikap sombong dari Iblis Utara. 3 lainnya memiliki reaksi yang sama. Kapan pecundang mendapatkan hak untuk mengejek orang lain?
Aku kalah dari muridmu. Hahaha. Tanyakan kepada mereka tentang hal itu. Biarkan saya melihat apakah mereka punya nyali untuk mengakuinya atau tidak. Petik 2. Setan utara tidak bisa berhenti tertawa. Lambat laun, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Keempatnya telah mengambil kredit orang lain. Apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar kata-kata iblis utara, yang lainnya menoleh untuk melihat 4 basilis. Seketika, mereka menyadari ada yang tidak beres dengan perilaku 4 basilis. Apakah mereka takut? Apakah mereka takut menghadapi iblis utara? Bagaimana ini bisa terjadi? Belum mereka mengalahkan Demon Utara sebelumnya. Bukankah iblis utara kalah dari mereka? Kenapa mereka bertingkah seperti tikus di depan kucing? Hahaha, ini lucu. Kalian semua bodoh. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di pangkalan pelatihan Ether? Petik 2. Mendengar itu, iblis utara mulai mengejek mereka. Semakin banyak detik berlalu, semakin bingung yang lain. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu benar-benar berpikir mereka bisa membunuhku? Tanya iblis utara. Bukankah itu yang terjadi? 4 basilis membunuhmu dengan serangan fusion di pangkalan pelatihan Ether, jawab salah satu dari mereka. Seiring berjalannya waktu, semua orang yakin bahwa berita itu asli. Namun, semakin banyak mereka berbicara, semakin rendah kepala 4 basilis. Faktanya, biksu barat basah kuyup oleh keringat seolah-olah dia baru saja berenang di danau. 3 lainnya berada dalam kondisi yang sama. Semua orang di Erudia memperhatikan mereka, tapi tak satu pun dari 4 basilis membantah kata-kata itu. Sampah. Apakah Anda berpikir bahwa mereka benar-benar dapat membunuh saya? Mereka 100 tahun terlalu dini untuk itu. Saya mengatakan bahwa saya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya kembali di dasar pelatihan Ether. Apakah Anda berpikir bahwa saya sedang bercanda? Fusion serangan Anda benar-benar tidak berguna, terutama ketika itu ditangani oleh 4. Demon Utara menyatakan, tertawa penuh semangat. Pada saat itu, 4 basilis berharap tanah akan terbuka dan menelan mereka utuh. Mereka ingin membantah kata-kata, tapi mereka tidak bisa. Hellhound Timur, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa murid-murid Anda sehebat itu? Mereka hanya 4 desertir. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menang melawan saya, mereka berlari. Mereka membiarkan Suicide Squad menghentikanku dan mengulur waktu untuk melarikan diri. Inikah para pahlawan Erudia? Sungguh lelucon, ejek setan utara. Pada detik itu, rasanya seperti waktu terhenti. Semua orang memusatkan perhatian pada 4 basilis karena mereka berharap untuk mengetahui kebenaran dengan melihat ke dalam jiwa mereka. Itu tidak mungkin. Murid-murid saya telah berlatih di bawah saya selama puluhan tahun. Saya mengenal mereka lebih baik dari siapapun. Mereka tidak akan pernah melakukan ini. Roh Barat meraung. Namun, biksu Barat hanya lebih panik dari itu. Itu benar. Tidak mungkin murid kita melakukan itu. Terlebih lagi, aku ragu kamu cocok untuk mereka. Dengar-dengar, tidak mungkin fusion attack tidak efektif untukmu. 5 naga Erudia menolak untuk mempercayainya. Iya, merekalah yang mengalahkanmu. Berhentilah berpura-pura seolah-olah bukan itu masalahnya, teriak yang lain. Coba lihat sendiri. Apakah mereka mengakuinya? Tanya iblis utara. 4 basilis benar-benar diam. Apa yang sedang terjadi? Para anggota senior Dragonite berteriak pada 4 basilis. Pada saat itu, mereka tidak lagi yakin tentang situasinya. Cara 4 basilis bertindak dan kata-kata dari iblis utara berarti ada sesuatu yang salah. Bahkan, mereka mulai memikirkan seseorang, Levi. Apa yang sedang terjadi? Iblis utara menyeringai dan berkata, bukankah mereka pernah mengalahkanku sekali? Baiklah kalau begitu. Mengapa mereka tidak mengalahkanku sekali lagi? Tentu, kami akan memastikan Anda tidak akan mengeluh tentang kekalahan Anda. Hellhound Timur dan 3 lainnya yakin akan murid-murid mereka. Mereka ingin menyaksikan sendiri kebenarannya. Sebelum bersaksi dengan kedua mata mereka sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa murid-murid mereka lemah atau hanya pembelot. 4 basilis hampir menangis. Mereka tidak berani bertarung lagi dengan iblis utara. Bahkan, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Tapi mereka tidak akan. Mereka takut padaku. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat saya di mata, belum lagi membunuh saya. Senyum iblis utara melebar. Percepat. Apa yang kamu lakukan? Membunuh Demon Utara dan membuktikan sendiri. Timur Jahanam dan 3 lainnya mendesak. Namun,
Empat basilis tetap diam dan diam. Lebih banyak butiran keringat dingin mengalir di wajah mereka. Ada apa denganmu? Apakah iblis utara mengatakan yang sebenarnya? Buktikan sendiri. Kami mempercayai penilaian kami. Kami tidak mungkin salah. Kaulah yang menang melawan iblis utara. Mendengar desakan Dragonites, binatang timur hampir tidak bisa menahan diri. Kami akan jujur. Dia tidak bisa menahan diri lagi, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Mengenakan biaya. Tiba-tiba, biksu barat bergegas keluar. Martabatnya tidak akan mengizinkannya untuk mengakui bahwa kata-kata iblis utara itu benar. Dia lebih baik mati. Mengenakan biaya. Tiga lainnya hanya bisa menguatkan diri dan menyerang ke depan. Mendengar itu, Hellhound Timur dan tiga lainnya akhirnya tersenyum. Mereka pasti dikejutkan oleh iblis utara yang dihidupkan kembali. Lagi pula mereka lebih dari mampu berurusan dengannya. Petik 2. Gunakan Fusion Attack untuk membunuh iblis utara dan buktikan sendiri. Jika kamu bisa mengalahkannya sekali, kamu bisa mengalahkannya lain kali. Ketika warga Erudia melihat empat basilis menyerang, hati mereka bernyanyi dengan gembira. Bagaimanapun, empat basilis adalah pahlawan bagi mereka. Serangan fusi. Mereka berempat kemudian menyerang ke arah iblis utara dengan Fusion Attack. Ledakan. Gazeba di tengah danau meledak. Bahkan air di danau jenderal berubah menjadi uap panas. Namun, di detik berikutnya, kerumunan hampir menjadi liar. Setan utara dengan mudah memblokir serangan itu. Dia benar-benar tidak terluka. Serangan fusion tidak berguna untuk melawannya. Segera, orang banyak mengingat kebohongan yang telah dibuat oleh empat basilis, dan mereka berteriak, iblis utara pasti terluka. Dia hanya berpura-pura tidak, terus menyerang. Tetap gunakan serangan fusion. Desakan mereka memaksa empat basilis untuk terus menggunakan Fusion Attack. Huff. Giliranku sekarang. Mencibir, dia kemudian mengeluarkan gelombang energi. Ledakan. Hal pertama yang dilakukannya adalah dengan mudah menembus Fusion Attack. Kemudian, ia bergegas menuju empat orang itu. Empat basilis memuntahkan darah saat mereka terbang mundur. Mereka lemah seperti selembar kertas. Mereka telah menyerang iblis utara untuk waktu yang lama, tetapi dia tetap tidak terluka. Di sisi lain, empat basilis bahkan tidak bisa menerima pukulan darinya. Saat itu, semua orang tercengang. Mereka hanya bisa menatap dengan linglung pada empat basilis yang memuntahkan darah di tanah. Tunggu, ini tidak benar. Bukankah mereka menang melawan iblis utara? Mengapa mereka dalam keadaan sekarang ini? Keempat orang ini dimaksudkan untuk menjadi Raja Mahkota, tapi mereka selemah ini. Mereka bahkan tidak bisa mempertahankan diri terhadap satu pukulan dari iblis utara. Akhirnya, mereka mulai menyadari sesuatu. Bab 1516. Mereka terlalu lemah. Sebelum iblis utara bisa memamerkan keterampilan apapun, mereka sudah jatuh ke tanah. Mereka sangat lemah. Semua orang yang memiliki mata dapat melihat bahwa empat basilis dan iblis utara adalah dunia yang berbeda dalam hal kemampuan. Faktanya, mereka mungkin terpisah dari alam semesta. Seluruh tempat itu sunyi. Lebih dari 1 miliar warga Erudia yang telah menjadi pendukung empat basilis terdiam, karena mereka tercengang. Ekspresi ketidakpercayaan yang serupa terlihat di wajah semua orang. Apakah kita sedang bermimpi? Belum pahlawan kita mengalahkan Demon Utara sebelumnya. Puluhan ribu telah menyaksikan empat basilis membunuh iblis utara di masa lalu. Mengapa mereka begitu lemah sekarang? Mengapa tidak bisa mereka bahkan meletakkan jari pada Demon Utara? Saya tidak mengerti. Aku benar-benar tidak. Seperti yang lain, Dragonite dan Five Dragons of Erudia juga memiliki pemikiran itu di kepala mereka. Mereka tidak tahu apa yang salah. Mungkinkah orang lain yang mengalahkan iblis utara? Bukankah empat basilis yang mengalahkannya? Iblis utara mengejek, lihat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini adalah orang-orang yang telah mengalahkan saya sebelumnya? Apakah menurutmu itu mungkin? Apa maksud kamu apa? Apa maksudmu orang lain mengalahkanmu? Hellhound bertanya sambil menatap iblis utara. Tentu saja, murid sampah Anda tidak akan pernah bisa melakukan apapun terhadap saya. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan serangan kecil dariku. Ledakan. Balasan dari iblis utara datang seperti sambaran petir. Orang lain mengalahkan iblis utara. Bagaimana dengan empat basilis? Detik berikutnya, puluhan ribu pasang mata menoleh ke arah empat basilis.
Apalagi mereka mulai curiga dengan kejadian tersebut. Bahkan orang bodoh pun akan menyadari ada yang tidak beres sekarang. 4 basilis bukanlah tandingan iblis utara. Mereka bahkan bukan lawan yang layak untuk iblis utara. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, bagaimana mereka membunuh iblis utara? 4 basilis menundukkan kepala. Rasa sakit dari luka mereka tidak seberapa dibandingkan dengan rasa malu yang mereka rasakan. Semua yang mereka lakukan telah terungkap. Ego biksu barat dihancurkan. Pada saat itu, seluruh Erudia dan dunia tahu bahwa mereka berbohong dan menjadi pembelot. Selanjutnya, mereka akan menyadari bahwa mereka juga telah mengirim rekan-rekan mereka ke kematian. Ini sangat memalukan dan sangat memalukan. Ark. Tiba-tiba, biksu barat menjerit saat dia melesat ke arah iblis utara. Mati. Biksu barat tampaknya telah kehilangan kewarasannya. Berdebar. Dengan pukulan dari iblis utara, biksu barat terbang mundur saat darah tumpah dari bibirnya. Setelah jatuh ke tanah, dia diam. Namun, sudut bibirnya terangkat ke atas menjadi senyum kepuasan. Terbukti, kematian adalah kebebasan baginya. Dengan begitu, dia tidak perlu menghadapi rasa malu. Kami, binatang timur dan 2 lainnya ingin mati bersama biksu barat, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Namun, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Mereka terlalu takut mati. Yang pertama turun. Ada 3 lagi dari Anda. Datang. Bukankah kamu ingin membunuhku? Datang kepadaku. Jika Anda tidak melakukan itu, saya akan datang kepada Anda sebagai gantinya. Setan utara meraung pada 3 yang tersisa. Pada saat itu, ketiganya gemetar di sepatu bot mereka. Secara naluriah, mereka mundur beberapa langkah saat teriakan teror keluar dari mulut mereka. Itu adalah ketakutan. Jenis ketakutan yang terpancar dari tulang mereka. Itu membingungkan 5 naga Erudia. Mengapa mereka bertingkah seperti ini? Apa yang Anda takutkan? Apakah kau tidak mengalahkan mereka di masa lalu? Dapatkah Anda manusia up? Jadilah seperti Western Monk. Menghadapinya dengan keberanian. Apa yang Anda takutkan? Timur Jahanam dan 3 lainnya mendesak. Bahkan jika murid-murid mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya, mereka masih harus menghadapi situasi dengan berani. Bagaimana mereka bisa menjadi pengecut seperti itu? Terlebih lagi, kamu telah bertarung dan menang melawan iblis utara. Mengapa Anda bertindak begitu takut? Itu benar. Bukankah kamu menang melawan iblis utara? Apa yang kalian semua takutkan? Desak para Dragonite. Kami meminta maaf. Kami sangat menyesal. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bab 1517. Apa? Hellhound Timur dan 3 lainnya telah merenungkan kemungkinan itu. Namun, ini adalah murid mereka. Mereka tidak ingin percaya bahwa iblis utara benar. Jadi, saat mereka mendengar bahwa murid-murid mereka akan mengaku kepada mereka, mereka panik. Bahkan para Dragonite juga panik. Penilaian kita salah. Apakah ini nyata? Kami akan memberitahumu semuanya. Ini semua salah kita. Herakles menangis saat itu. Kerumunan tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan itu. Sekali lagi, Erudia terdiam. Miliaran orang mengepalkan tangan mereka secara bersamaan. Muntahkan. Salah satu anggota senior Dragonite membentak. Aku akan memberitahumu semuanya. Eastern Beast kemudian menyeka butiran keringat dingin dari dahinya. Serangan fusion tidak berguna melawan iblis utara di pangkalan pelatihan Ether. Dia 3 kali lebih kuat dari saat itu, dan kami bukan tandingannya. Apa? Jantung semua orang berdetak kencang. Setan utara benar-benar 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka hampir mengalami gangguan mental di sana dan kemudian. Seolah-olah seseorang telah memberitahu mereka bahwa dunia tempat mereka tinggal bukanlah dunia nyata. Itu adalah kenyataan yang mengganggu, dan beberapa mulai mengalami hiperventilasi. Pahlawan yang mereka puja bukanlah orang yang melenyapkan iblis utara. Kami takut mati, jadi kami lari. Tapi karena iblis utara mampu mengejar kami kapan saja, kami membuat Suicide Squad mengulur waktu untuk kami dengan tetap tinggal. Apa-apaan? Mereka adalah rekan-rekanmu. Mereka manusia sepertimu. Kerumunan hampir meledak dalam kemarahan. 4 basilis telah membuat ribuan orang berkorban sebagai ganti pelarian mereka. Itu mengerikan. Lanjutkan, kerumunan itu menggerutu. Bukan kami yang mengalahkan iblis utara. Orang lain melakukannya. Kami hanya menyaksikan setengah dari pertempuran. Petik 2. Siapa itu?
Pada saat itu, semua orang melemparkan tatapan cemas pada mereka. Kami tidak yakin, tapi mereka kuat. Pada akhirnya, orang itu mengorbankan hidupnya untuk menjatuhkan iblis utara. Saat itu, puluhan ribu pasukan tiba. Saat itu, kami hanya bisa mengatakan bahwa kami membunuh iblis utara. Kami tidak berani mengatakan bahwa kami pembelot atau mengaku bahwa kami telah mengorbankan ribuan untuk menghindari kematian. Untuk memastikan bahwa semua orang percaya bahwa kamilah yang menyingkirkan iblis utara, kami membunuh semua saksi. Tanpa ragu, salah satu anggota senior Dragonites bertanya, "Jadi, kamu membunuh semua tawanan?" "Iya, lalu, kamu menjadikan lebih dari 30 anggota Suicide Squad yang menyaksikan adegan itu sebagai pembelot untuk membunuh mereka." "Iya, kami sudah membunuh salah satu dari mereka. Kamu kemudian memaksa anggota Suicide Squad lainnya untuk membuktikan bahwa kamulah yang membunuh iblis utara." "Iya." Pada saat itu, semua orang harus mengakui bahwa apa yang telah mereka pelajari beberapa waktu lalu hanyalah sebuah kebohongan. Berdebar. Setelah mengetahui kebenarannya, 5 naga Erudia semuanya berlutut. Itu adalah wahyu yang mengejutkan bagi semua orang. Pahlawan yang mereka sembah adalah pembohong yang pengecut. Semua orang telah tertipu. 4 basilis telah menggunakan trik kotor untuk membohongi seluruh Erudia. Sampai sekarang, Dragonites tidak pernah salah dalam penilaian mereka. Sayangnya, ini adalah kesalahan terbesar yang mereka buat sejauh ini. Mereka akan membuat 4 raja mahkota basilis. Jika mereka dinobatkan sebagai raja sebelum kebenaran terungkap, Erudia akan menjadi bahan tertawaan bagi semua orang. Reputasi mereka akan hancur. Apa yang paling mengerikan adalah bahwa 5 naga Erudia tidak pernah benar-benar tahu orang macam apa murid-murid mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa kebenaran tidak harus didasarkan pada jumlah orang. Pada saat itu, semua orang diliputi oleh perasaan kesal. "Hahaha, ini sangat lucu." Terdengar tawa keras dari iblis utara. "Erudia hanyalah lelucon. Siapa yang akan menghentikan saya sekarang?" Bab 1518. Sejujurnya, saya merasa berterima kasih kepada pria itu. Dia adalah musuh terkuat yang pernah saya temui. Selama pertempuran, saya telah belajar banyak hal. Tidak hanya saya bertahan, kemampuan saya sangat meningkat. Dibandingkan dengan saya yang dulu, saya 5 kali lebih kuat sekarang. Petik 2. Northern Iblis tertawa gembira. Kerumunan menahan napas. Sebelum ini, Iblis Utara hampir tak terkalahkan. Oleh karena itu, dengan kekuatannya yang meningkat 5 kali lipat, dia menjadi tak terbendung. Awalnya, semua orang menaruh harapan mereka pada 4 basilis. Namun, harapan mereka malah terbalik. 4 basilis sama sekali bukan tandingan iblis utara. Akibatnya, ekspresi Dragonite menjadi gelap karena ini adalah penghinaan terbesar yang pernah mereka hadapi. Mengesampingkan kesalahan besar yang mereka buat, mereka sekarang telah mengekspos kota Auckland dan bahkan Erudia ke dalam bahaya. Setan utara tidak hanya bertahan, tetapi sekarang secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya. "Bukankah kamu membunuhku sebelumnya? Datanglah padaku lagi." Setan utara menatap 3 basilis yang tersisa yang gemetar ketakutan. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Hellhound Timur dan anak buahnya. "Juga, bukankah kamu mengalahkanku sebelumnya? Ayo sekarang." Mereka berempat tetap diam. Mereka tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk dikalahkan saat mereka dikirim untuk melawan iblis utara. Bagaimanapun, mereka hanyalah umpan meriam. Sementara itu, para pemimpin Dragonites mengamati medan pertempuran. Meskipun mereka berjumlah puluhan ribu, tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan iblis utara. "Dragonites, siapa di antara kalian yang berani menghadapiku?" Setan utara ditantang sambil tersenyum. "Saya." Para pemimpin bingung. Apakah kita benar-benar tidak punya cara untuk mengalahkannya? Haruskah kita menyerah saja? Tidak, ini bukan cara kami melakukan sesuatu di Erudia. Menyerah akan menodai kehormatan bangsa. Iblis utara mencibir, "Baiklah sekarang, biarkan aku memberimu pilihan. Selama kamu menyatakan kepada dunia bahwa Erudia telah tunduk kepadaku, aku akan pergi tanpa membunuh satu jiwa pun." Dia melanjutkan, "Permintaan sederhana ini dapat menyelamatkan 10.000 nyawa di sini dan banyak lainnya di negara ini. Cukup mudah bukan? Tapi, bisakah kamu membuat keputusan?" Petik 2. Rasa malu dan penghinaan total. Belum pernah mereka merasa begitu marah. Seorang pria lajang bisa menekan Erudia ke titik penyerahan.
Ini semua salah kita dan salah kita sendiri. Dragonites dipenuhi dengan penyesalan. Jika kita tidak ditipu oleh 4 basilis, ini mungkin tidak akan terjadi. Bermimpilah. Tidak mungkin bangsa kita akan tunduk pada iblis sepertimu. Salah satu dari kami pasti akan menangkapmu. Kawan, serang. Puluhan ribu orang yang membela Danau Jenderal mengeluarkan teriakan perang yang menggelegar saat mereka menyerang iblis utara. Setan utara menyeringai sebagai tanggapan. Biarkan pembantaian dimulai. Setan utara menjatuhkan siapapun yang dia lawan di kakinya. Namun, dia tidak membunuh siapapun, hanya melukai mereka. Dia senang melihat kepanikan dan keputusasaan di wajah musuh-musuhnya. Di hadapan iblis utara, banyak prajurit elit tidak berbeda dengan pejuang yang tidak terlatih. Tangisan yang menyakitkan terdengar saat ribuan dari mereka terluka. Segera, tubuh mulai menumpuk di mana-mana. Tidak ada yang mampu menahan serangan iblis utara. Ayo mundur, Ark. Ketika ketiga basilis melihat iblis utara datang, mereka mulai bergegas pergi dan melarikan diri. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pahlawan. Dari awal puluhan ribu pria, hanya beberapa yang tersisa berdiri, menyebabkan Dragonites panik. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kalau terus begini, kota Auckland akan berubah menjadi neraka yang hidup. The Dragonites akan dipermalukan. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita pikirkan sesuatu sekarang. Tunggu, masih ada Raja Mahkota, Levi, kan? Bab 1519. Itu benar. Kenapa aku melupakannya? Sebelum ini, Levi telah menyatakan bahwa dia membunuh iblis utara. Selanjutnya, dia memberitahu kami bahwa 4 basilis adalah penipu. Pada dasarnya, semua yang dia katakan adalah benar. Kami adalah orang-orang yang telah menganiaya dia. Para Dragonite merah karena malu. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Levi benar-benar mengalahkan Northern Iblis? Jika kita tidak bertanya langsung padanya, bagaimana kita bisa tahu? Pada saat itu, semua orang mengingat apa yang dikatakan Levi. Mengingat desakannya, dia kemungkinan mengatakan yang sebenarnya. Aku ingat sekarang, 30 orang dari Suicide Squad menyebutkan bahwa Malcolm lah yang mengalahkan iblis utara. Terlebih lagi, kita sekarang tahu bahwa Malcolm sebenarnya adalah Levi yang menyamar. Pada saat itu, seorang utusan membawa beberapa berita. Baiklah, indah sekali. Perintah Dragonite lainnya untuk membawa Levi maju menghadapi iblis utara. Ya, sementara itu, di dalam ruang tahanannya, Levi sedang beristirahat dengan mata terpejam. Para penjaga di luar sudah panik setelah mereka mendengar tentang kemunculan kembali iblis utara. Mereka semua memandang Levi secara bersamaan saat mereka mengingat apa yang telah dikatakan Levi kepada mereka. Dia ingin melawan iblis utara tetapi dicegah untuk melakukannya. Dia bahkan dilempar kembali ke selnya. Raja Mahkota, prediksimu ternyata benar. Setan utara masih hidup dan saat ini berada di kota Auckland. Dengan mata masih terpejam, Levi menjawab, Raja Mahkota sudah tidak ada lagi di sini. Saya hanyalah warga biasa. Para penjaga bertukar pandang dengan bingung. Belum lama ini, para Dragonites melucuti gelar Levi sebagai Raja Mahkota. Oleh karena itu, dia sekarang menjadi orang biasa, dikurung di sel untuk bertobat. Simpan itu. Saya merenungkan kesalahan saya, jadi tidak mengganggu saya, Levi bentak. Para penjaga tercengang, tapi mereka tahu mereka tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang berlebihan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar. Para utusan yang membawa perintah Dragonites telah tiba di sel. Raja Mahkota, bersiaplah untuk menerima pesananmu. Misi Anda sangat mendesak. Erudia memerintahkanmu untuk berangkat sekarang ke Danau Jenderal dan membunuh iblis utara. Utusan itu menyampaikan perintah yang datang langsung dari atas. Namun, dia disambut oleh keheningan. Levi masih beristirahat dengan mata terpejam. Dia bahkan tidak menggerakkan otot, apalagi memberikan respon. Semua orang terkejut ketika Levi bertindak seolah-olah dia tidak mendengar perintah itu. Raja Mahkota, bangun. Berhenti tidur. Ini adalah perintah yang sangat mendesak. Pada saat ini, iblis utara ada di Danau Jenderal. Kami telah gagal menahannya dan membutuhkanmu untuk membunuhnya. The Dragonites mengangkat suara mereka untuk memastikan Levi mendengar mereka. Namun, Levi terus mengabaikan permintaan mereka. Untuk apa kalian berdiri di sana? Buka pintunya segera. Salah satu Dragonite menyalak.
Ketika para penjaga membuka pintu seperti lemari besi, para Dragonite memasuki sel. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan dorongan Levi. Baru saat itulah Levi membuka matanya dengan tidak senang. Apa yang kamu inginkan? Raja Mahkota, bersiaplah untuk menerima pesananmu. Anda dengan ini diperintahkan untuk pergi ke Danau Jenderal dan membunuh Iblis Utara. Ini adalah keadaan putus asa dan Anda tidak punya alasan untuk menolaknya. Dragonite mengulangi dirinya sendiri. Namun, Levi memberi mereka tatapan bingung. Siapa Raja Mahkota? Saya hanya warga biasa. Para Dragonites tercengang oleh respon Levi. Kamu adalah Raja Mahkota. Ini bukan waktunya untuk bercanda. Publik mungkin tidak menyadarinya, tetapi semua orang di dalam tahu bahwa Levi adalah Raja Mahkota. Tidak ada kesalahan. Anda adalah Raja Mahkota, seru Dragonite lainnya. Levi tiba-tiba tertawa. Sejak kapan aku menjadi Raja Mahkota? Kamu pasti bercanda. Hah? Tertegun, tidak ada yang mengerti tanggapannya. Itu tidak mungkin. Anda benar-benar Raja Mahkota. Petik 2. Sekelompok pria terdengar tegas. Baru beberapa jam yang lalu, kamu telah melucuti saya dari gelar itu. Tidak hanya saya sekarang warga biasa, tetapi saya juga telah terkunci di dalam sini untuk merenungkan kesalahan saya. Meski begitu, pendirian saya tidak berubah. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Petik 2. Setelah mengamati sekelilingnya, Levi terus menutup matanya. Hah? Saat para Dragonite mengalami disorientasi oleh serangan Iblis Utara, mereka butuh beberapa saat untuk menyadari apa yang dimaksud Levi. Dia memang telah dicopot dari gelar Raja Mahkotanya karena mengklaim bahwa dia telah menyingkirkan Iblis Utara. Namun, tidak ada yang percaya padanya. Sekarang, semua orang menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh 4 basilis. Mereka berasumsi bahwa Levi ingin mengklaim pujian untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Faktanya, mereka berpikir bahwa dia telah melakukan kelalaian tugas yang berat dengan membiarkan The Avengers melarikan diri hanya karena dia kesal. Pada akhirnya, mereka memenjarakannya di sel untuk memaksanya merenungkan tindakannya sendiri. Lebih jauh lagi, mereka bahkan mencopot gelar Raja Mahkotanya sebagai hukuman. Namun, tidak ada yang mengira dia akan mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah orang yang mengalahkan Iblis Utara sementara 4 basilis semuanya adalah penipu. Bahkan, mereka telah mengirim banyak orang ke kematian mereka. Kami meminta maaf. The Dragonites telah membuat kesalahan besar dan bertanggung jawab untuk situasi saat ini. Kami akan segera mengembalikan gelar Anda sebagai Raja Mahkota mengingat betapa mengerikan situasinya. Juga, kita kehabisan waktu. Semua orang merasa putus asa. Levi menyeringai gantinya. Bagaimana bisa judul Crown King diperlakukan begitu santai? Untuk ditelanjangi dan dipulihkan pada iseng. Selanjutnya, apa yang peringkat Anda? Anda hanyalah utusan. Apakah Anda memiliki wewenang untuk membuat keputusan atas nama Dragonites? Kami, orang-orang itu bingung. Dalam Dragonites, utusan adalah anggota peringkat terendah. Akibatnya, mereka tidak punya wewenang untuk memutuskan. Tapi Demon Utara telah muncul di Auckland City dan tidak ada seseorang mampu menghentikannya. Dipenuhi dengan keputusasaan, mereka berlutut. Crown King, kami mohon Anda untuk kepala ke Danau Agung dan membunuh Demon Utara. Nasib Auckland City, dan juga Erudia sekarang terletak di tangan Anda. Semua penjaga lainnya berlutut dan memohon Levi untuk pergi. Bukankah 4 basilis mengalahkannya sebelumnya? Mengapa Anda tidak meminta mereka melakukannya daripada meminta warga biasa seperti saya? Bahuku lemah dan tidak mampu membawa harapan Erudia. Levi menyeringai. Itu jelas bagi semua orang bahwa Levi marah. Setelah semua, itu dapat dimengerti baginya untuk bereaksi seperti itu setelah dipermalukan sejauh itu. Tidak hanya orang menolak untuk percaya padanya, tetapi juga menyalahkan dia bukan. Bahkan, mereka telah memenjarakannya. Siapapun akan hancur telah melalui apa Levi lakukan. Crown King, kita memahami kemarahan Anda. Namun, mengingat betapa putus asa keadaan, mengapa tidak Anda menyisihkan perasaan pribadi Anda terlebih dahulu? Bukankah Anda selalu memprioritaskan Erudia? Tidak Anda selalu bersedia melakukan apapun untuk bangsa? Beberapa dari mereka tersenyum ketika mereka mencoba membujuk Levi. Tiba-tiba, Levi tertawa dingin. Setelah semua yang telah kulakukan untuk Erudia, bagaimana dia memperlakukanku? Mengapa masalah serius seperti itu tidak bisa diselidiki?
Bersambung.